Yo, salam semuanya. Bertemu lagi bersama gua di channel Pemula Sora Anime. Seperti biasa kita gas lagi alur cerita Kastil lagi. Tapi bagi kalian yang belum nonton video part sebelumnya, gua saranin tonton dulu biar alur ceritanya nyambung. Oke, kita langsung gaskeun aja ke alur ceritanya. Selamat nonton dan mendengarkan. Seperti biasa kita review dulu video part sebelumnya, di mana di pertarungan kemarin Wujin berhasil mengalahkan Wasili dengan TKO. Sementara Lisa yang memperhatikan pertandingan, dia cuma tersenyum melihat penampilan Wujin saat bertarung. Dia berkata, "Wujin, dia pria seperti serigala, walaupun kejam, dia cukup pintar." Medped yang ada di samping Lisa juga berkata, "Wujin, dia sama sekali tidak takut dengan hawa membunuh lawannya dan menyelesaikannya dalam sekejap. Apa dia sedikit punya pengalaman atau keberaniannya saja yang sangat besar?" Lisa berkata pada Medped, "Coba kau besarkan dia dengan baik, Medped. Kalau dia bisa bertahan hidup, kedepannya dia pasti akan menjadi orang besar." Ya, tapi pemuda itu masih belum tahu yang sebenarnya dari makna ingin menjadi lebih kuat dari Kim Shin. Ingatlah Lisa, hanya dirinya sendirilah yang bisa memilih untuk melangkah di jalan itu atau tidak. Sambil melangkah pergi, Lisa berkata, "Jangan khawatir, Medped, karena aku belum ada keinginan untuk memilikinya. Jadi latihlah dia dengan baik." Sementara si bocah yang sedang bekerja membersihkan lantai, dia tidak sengaja melihat Wujin di dalam ruangan yang sedang terduduk dengan kain yang terbalut di tangannya. Bocah itu berkata, "Sepertinya Wujin tangannya robek cukup parah." Tiba-tiba Medped datang dan membawa si bocah yang sedang mengintip Wujin, lalu melemparkan si bocah kepada Wujin. Medped berkata, "Woi, terimalah. Ibu si bocah itu orang Korea, suruh dia menerjemahkan karena telingaku sakit mendengarkan bahasa Inggris yang keluar dari mulut sampahmu itu." Dengan mengeluarkan rokok di tangannya, Medped berkata lagi, "Untuk sementara kau lulus, walaupun itu nyaris, tapi kelihatannya cederamu tidak sedikit ya. Mulai sekarang neraka sudah terbuka bagimu. Kau boleh menyerah di tengah-tengah kalau kau merasa tidak sanggup. Apa kau sudah siap?" tanya Medped pada Wujin. Dengan tatapan tajam, Wujin berkata, "Bagiku lebih nyaman neraka daripada hal dengan nama yang disebut surga." Sementara Kim Shin dan Jin Tae yang juga sedang mencari kekuatan baru untuk direkrut, mereka sedikit kesulitan karena orang-orang yang mereka cari sudah hilang tanpa jejak seperti yang dikatakan Krot sebelumnya. Singkat cerita, mereka berdua melihat pria yang cacat sedang merokok santai. Lalu pria itu berkata pada Kim Shin dan Jin Tae, "Ada apa dengan kalian berdua? Kenapa melihatku seperti itu? Apa kalian baru pertama kali melihat orang merokok?" Tanpa basa-basi, Kim Shin bertanya, "Apa kau bagian dari Andit?" Yang dijawab oleh pria itu, "Hah? Apa itu? Kalau kau berniat mengolokku sembarangan karena cacat, aku sudah lelah mendengarnya. Aku tidak tahu siapa kalian, tapi kelihatannya kalian salah orang. Silahkan pergi ke tempat lain." Lalu Kim Shin berkata lagi, "Kau kelihatannya tidak pintar berbohong ya. Kalau kau sering melakukan pembunuhan, lama-lama matamu akan berubah dengan tajam. Aku bisa membedakan apakah seseorang pernah membunuh atau tidak. Aku tidak akan bicara panjang lebar, jadi dengarkan dulu." Sambil hendak pergi dengan menggunakan kursi rodanya, pria itu berkata, "Tidak perlu. Aku tidak kenal siapa kalian karena kami adalah orang-orang yang sudah dihapus dari dunia ini agar tidak bisa melihat dan mendengar." Seketika ada satu orang datang yang keadaannya tidak jauh beda dengan pria tadi, di mana ada salah satu bagian tubuhnya yang menghilang, dan beranjak pergi lagi dengan mendorong kursi roda rekannya tadi. Kalau kalian sudah mengerti, kalian bisa pergi dari sini." Lalu Kim Shin berkata, "Kami adalah murid Kang Min Seong." Dengan kata tersebut membuat mereka berdua berhenti seketika.
Dan Kim Shin berkata lagi, apa kalian tidak berniat untuk balas dendam pada kastil yang telah membuat kalian seperti ini? Kau membuat orang menjadi sulit ya. Tidak ada yang ingin kukatakan, walaupun Kang Min Seong yang sudah mati itu masih hidup. Balas dendam itu hanya kata-kata yang bisa diucapkan saat kau mempunyai kekuatan. Lalu setelah itu mereka pergi. Dasar si om-om itu, sifatnya buruk sekali, ucap Jin Tae pada Kim Shin. Sepertinya ini sama sekali tidak berhasil. Kalau begini jadi kacau dong bos. Para killer yang dulu dianggap paling top sudah benar-benar runtuh. Bukan hanya fisiknya, tapi mentalnya juga sudah hancur, ucap Kim Shin dalam hatinya. Seketika setelah itu, Kim Shin dan Jin Tae melangkah pergi. Sambil melangkah pergi, Jin Tae berbicara pada Kim Shin. Orang-orang Kwak Jung Heon yang awalnya kita cari sekarang sudah menyebar entah kemana. Dan Andid yang dipercaya juga seperti itu. Tidak ada gunanya kita kebusan. Menurutku orang yang bernama Mo Seung Gyu itu kelihatannya hanya selepel Yeon Deoksu. Jadi kalau begitu yang tersisa sekarang tinggal anak-anak kecil itu. Apa kau akan menemui mereka juga bos? Ya tentu saja. Kita harus tetap memastikannya. Aku membuka diri untuk semua peluang. Akan sayang waktunya kalau kita kembali begitu saja tanpa memastikan terlebih dahulu. Baiklah kalau begitu. Kali ini serahkan padaku. Aku ahli dengan anak-anak kecil seperti itu. Sedangkan di sela percakapan mereka ternyata ada satu orang yang mendengarkan. Singkat cerita, Kim Shin dan Jin Tae pun pergi ke suatu tempat dan menghabisi beberapa orang di sana. Tiba-tiba datang orang yang dipanggil dengan nama Yeong oleh orang yang sudah dihajar Jin Tae. Yeong berkata, apa kalian berdua yang melakukan ini? Kim Shin cuma melihat dengan santai dan Jin Tae dengan wajah cerianya. Jadi benar kalian yang melakukannya. Kalian benar-benar hebat untuk om-om bau asam seperti kalian. Sementara di scene lain di sebuah gudang, Daegeon dan Taejin sedang melakukan latihan bertarung yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Daegeon agar bisa mengalahkan salah satu dari 10 bajak kastil. Daegeon berusaha mati-matian agar bisa mengimbangi kemampuan yang dimiliki Shin Taejin. Setiap serangan yang dilancarkan Taejin yang merupakan salah satu pisau tajam milik Haseong selalu membuat Daegeon merasa kesulitan. Dengan menodongkan senjata tiruan pada Daegeon, Taejin berkata, ada satu orang yang bukan salah satu dari 10 bajak kastil. Dia bernama Barista dan teknik yang kugunakan barusan adalah tiruan yang dimilikinya. Kalau misalkan itu terjadi pada situasi sebenarnya, pasti lehermu sudah bolong dan terpenggal. Kalau begitu, ayo istirahat sebentar dan minum dulu. Lalu di sela istirahatnya, Daegeon berkata, aku merasa aku bisa mematahkan serangan tadi, tapi ternyata levelnya sangat berbeda. Aku bisa merasakan batasanku, tapi kalau aku ingin menghadapinya, aku rasa aku harus menggunakan pisau. Jangan banyak bacot kau Daegeon. Kau pikir dengan kemampuanmu yang payah itu kau bisa melancarkan serangan pisau terhadap mesin pembunuh yang menggunakan pisau seperti anggota tubuhnya sendiri? Saat ini kau masih belum layak. Yang bisa kau lakukan hanyalah tetap fokus. Itu adalah hal yang paling mungkin untukmu saat ini. Daegeon cuma termenung mendengarkan apa yang dikatakan Taejin. Dengan melemparkan penutup mata, Taejin berkata, istirahat selesai. Ayo kita mulai lagi Daegeon. Daegeon yang kebingungan bertanya, apa ini? Jangan bilang kau mau menutup mataku untuk menghalau setiap seranganmu. Kalau kau memperdebatkan caraku, lebih baik kau berhenti sekarang juga. Kau terlalu terpaku pada ujung pedang dan melewatkan poin penting dalam pertarungan karena perhatianmu teralihkan pada langkah kaki. Bahkan kau memprediksi gerakan lawan melalui matanya. Walaupun kau sudah mengerahkan seluruh kemampuanmu, kau masih tidak bisa menghindarinya.
Mau melawan 10 bajak kastil dalam waktu 6 bulan. Kalau begitu kau harus berani membuang nyawamu seperti hal yang tidak ada artinya. Setidaknya apa yang ingin kau capai, berlarilah tanpa ragu. Walaupun itu ke tempat di mana kau akan mati. Baiklah, ayo mulai. Daegeon yang sudah memakai penutup mata tidak menyangka kalau Taejin benar-benar melakukannya dan tidak ragu menyerang Daegeon. Daegeon dalam kebingungannya cuma bisa berkata dalam benaknya, ini benar-benar tidak masuk akal. Tapi Daegeon tidak goyah. Dia selalu berusaha menghindari serangan yang dilancarkan Taejin padanya. Dan dengan tidak sadar, dia berhasil melancarkan satu serangan pada Taejin yang membuat Taejin berkata, sejak kita melakukan latihan, ini pertama kalinya kau melakukan serangan balik dengan tepat. Ingatlah perasaan tadi yang kau rasakan, Daegeon. Jangan pernah takut dengan pisau. Kalau kau takut, kau hanya akan dikuasai pisau lawanmu. Sementara di bagian Kim Shin yang kedatangan Yeong, dan tidak lama setelah itu satu persatu anak muda datang menghampiri mereka. Lalu Jin Tae berkata pada Yeong, kau pemimpin di sini kan? Tenanglah dulu, kami bukan orang jahat. Kami kemari cuma ingin membicarakan bisnis. Dengan perasaan marah Yeong berkata, omong kosong. Lalu dengan melemparkan kursi dengan kakinya ke arah Jin Tae, dia berkata, kalau begitu aku ingin lihat darah kalian terlebih dahulu. Sementara itu Jin Tae cuma tersenyum. Serahkan ini padaku. Kau cukup berjaga di belakangku, bos. Kim Shin yang melihat ekspresi Jin Tae berkata, Jin Tae, jangan sampai kau berlebihan dan jangan sampai dia terluka. Seketika Jin Tae berhasil menghalau kursi yang terbang ke arahnya dengan mudah. Yeong yang melihat Kim Shin yang sedang terduduk penuh celah mencoba menyerangnya. Dengan sedikit menggerakkan kepalanya saja, Kim Shin berhasil menghindar dengan baik. Sehingga Yeong melesat dengan tendangannya pada Jin Tae. Tapi Jin Tae berhasil menahan serangan Yeong dengan mudah dan melemparkannya. Tapi Yeong berhasil mendarat dengan sempurna. Yeong yang tersadar bahwa kemampuan mereka lebih tinggi dari antek-antek Mo Seong-gyu. Yeong berkata dalam benaknya, orang yang duduk itu berhasil menghindar tanpa melihat siapa mereka sebenarnya. Jin Tae dengan wajah menjengkelkannya berkata, hei kau bocah, jangan menatap ke arahnya. Lawanmu adalah aku. Kalau kau berusaha menghadapinya, itu jalan menuju neraka, bocah. Sedangkan Kim Shin yang selalu memperhatikan setiap orang yang akan direkrutnya, dia berkata dalam benaknya, Pio Yeong, postur dan gerakannya tidak seperti anak jalanan biasa. Sedangkan Jin Tae dan Yeong terus berjual beli serangan. Dan kelompok Yeong yang sedang memperhatikan ketuanya bertarung tidak menyangka kalau Jin Tae bisa menghentikan serangan ketua mereka dengan santai. Mereka yang sedikit panik berkata, Yeong tidak mungkin kalah kan? Tidak mungkin, dia tidak mungkin kalah. Dia kan bocah busan. Ayo kita habisi saja satu berdebah yang sedang duduk itu, ucap salah satu teman Yeong. Sementara Jin Tae yang sedang bermain-main dengan Yeong berkata, serangannya terlalu mencolok serta begitu banyak celah. Tapi kenapa aku tidak bisa menyerangnya? Serangan terus-menerusnya antara serangan tipuan dan serangan membunuhnya sangat luar biasa. Seperti roda gigi yang berputar tanpa henti. Bisa sedikit berbahaya kalau aku menyerangnya tanpa persiapan, ucap Jin Tae. Jin Tae berkata pada Yeong, hei bocah, hebat juga kemampuanmu. Ternyata kau sungguh-sungguh ya. Jangan banyak bacot. Jangan sok santai kau bajingan. Bagaimana kalau kau malu nantinya karena dibantai oleh bocah sepertiku? Dengan gerakan parkurnya, Yeong menyerang Jin Tae dengan tendangan keras. Tapi Jin Tae berhasil menahannya dan berkata, hei bocah, apa kau tidak bisa mengontrol kekuatanmu? Kau benar-benar tidak menghormati orang yang lebih tua ya. Sementara Yeong terkaget melihat serangannya dapat ditahan. Di sela lamunannya, Jin Tae berhasil mendaratkan satu tendangan keras ke arah Yeong dan berkata, hei bocah, aku juga bisa sedikit menggunakan kaki. Sementara di bagian Kim Shin, dia berhasil mengalahkan semua orang yang berusaha menyerangnya. Kim Shin berkata,
Apa ini orang-orang yang dikatakan Crowd sebagai kelompok terkuat nomor 2 Busan selain Yeong? Mereka tidak ada apa-apanya. Apa julukan yang diberikan untuk kelompok ini semata-mata karena bocah yang bernama Yeong itu? Kim Shin yang sekali lagi memperhatikan Yeong yang bertarung melawan Jin Tae merasa sedikit aneh dengan kemampuan yang dimiliki Yeong, karena tidak banyak anak muda yang seumuran dengannya bisa bertarung dengan sebaik itu, apalagi lawannya Jin Tae. Kim Shin berkata dalam benaknya, sepertinya anak itu sudah dilatih oleh orang yang hebat. Siapa sebenarnya orang yang ada di belakangnya? Sementara Yeong yang melihat Kim Shin sangat geram melihat seluruh rekannya sudah diratakan. Dasar orang-orang idiot, mereka bertahan beberapa menit saja tidak bisa dan sekarang malah pingsan semua. Menyusahkan. Tapi lagi pula seumur hidupku aku melakukan semuanya sendiri. Jin Tae yang melihat Yeong menyerang merasakan kalau aura Yeong berubah. Dengan secepat kilat dan teknik tipuan, Yeong berusaha menyerang Jin Tae dengan satu tendangan ke arah wajahnya. Tapi Jin Tae masih bisa menghindar dengan serangan itu. Tidak berhenti di situ, Yeong kembali menyerang dengan menendang dada Jin Tae yang telak mengenainya. Disusul dengan lompatan serta berusaha melakukan tendangan lanjutan. Kim Shin yang melihat Jin Tae berubah ekspresi, dia merasa akan berbahaya kalau dilanjutkan. Bersamaan dengan serangan lanjutan Yeong tadi, Jin Tae berhasil menyerang titik vital Yeong dengan satu pukulan keras yang membuat Yeong begitu kesakitan. Dengan amarah yang mengendalikan, Jin Tae melakukan serangan lanjutan dengan melakukan elbow yang dengan telak mengenai wajah Yeong, yang bersamaan dengan jatuhnya Yeong ke mesin game, sehingga membuat efek jatuh menjadi lebih keras. Jin Tae yang masih belum puas ingin kembali menghantam wajah Yeong, tapi dengan cepat Kim Shin berkata, hentikan Jin Tae, sudah cukup. Kalau ini hanya tes, kau sudah cukup melakukannya. Seketika itu juga Kim Shin menaruh kontaknya dan berkata, kalau kau sudah sadar, hubungi kami akan membayar ganti ruginya. Seketika setelah itu Jin Tae dan Kim Shin pun pergi. Di sela langkahnya Kim Shin bertanya pada Jin Tae, bagaimana menurutmu bocah itu? Yang dijawab oleh Jin Tae, dasar kau, padahal kau sudah tahu kan, untuk sesaat aku melawan seorang anak kecil dengan serius. Benar, dia anak kecil yang baru berumur 20 tahun itu bisa bertahan melawanmu seperti itu. Aku yakin dia bisa menjadi orang besar nantinya. Untuk sementara aku akan tinggal di Busan untuk mengamatinya. Lalu sekarang kita harus menangani orang yang sedang mengamati kita dulu. Kim Shin ternyata sudah tahu kalau ada orang yang sedang mengamati dan mengikutinya. Jin Tae dan Kim Shin yang sudah bertemu dengan orang yang mengamatinya, Jin Tae berkata, hei kau, mana mungkin kami tidak tahu kalau kau mengikuti kami, kalau langkah kakimu sekencang itu. Kim Shin juga berkata, aku tidak ingin ada pertumpahan darah di sini. Beritahu organisasimu dan tujuanmu mengikuti kami, lalu pergilah dengan tenang. Sementara Jin Tae yang tahu akan trik orang tersebut langsung menyerangnya, tapi orang tersebut berhasil menghindar dengan cepat yang membuat Jin Tae tidak menyangka akan hal itu. Seketika orang itu langsung membuka tangannya, ternyata itu hanyalah buku catatan. Lalu dia menuliskan kata, aku adalah Andid, ikuti aku, ada orang yang ingin bertemu dengan kalian. Kim Shin yang berpikir dalam benaknya berkata, ternyata Andid belum lenyap sepenuhnya. Setelah Kim Shin dan Jin Tae mengikuti apa yang dikatakan orang misterius tadi, sampailah ke sebuah tempat. Tapi ternyata itu hanyalah jebakan yang disiapkan orang tersebut untuk membunuh Kim Shin dan Jin Tae. Jin Tae yang tersadar berkata, wah, kalian mau mengadakan pesta penyambutan secara besar-besaran ya. Seketika itu juga si paman bertopi langsung mengeluarkan pisaunya. Jadi begitu, ucap Jin Tae. Baiklah, lagi pula aku ada hutang yang harus kubayar padamu, paman. Seketika itu juga pertarungan dimulai. Kim Shin langsung diserang oleh dua orang yang memakai topeng aneh.
Tapi Kim Shin berhasil menghindari setiap serangan mereka, sementara Jin Tae yang juga mengeluarkan pisaunya berhasil menahan serangan si paman bertopi hingga dia sedikit terkaget. Serangannya bisa ditahan dengan mudah oleh Jin Tae. Lalu Jin Tae menyerang balik dengan satu gerakan pisaunya. Jual beli serangan dua pengguna pisau tak terelakkan antara orang yang memiliki julukan Knife Soldier yang disebut Andid dengan Jin Tae yang memiliki julukan Saroka, sang mesin pembunuh. Sementara Kim Shin yang masih mengamati gerakan lawannya sedikit terpojok. Kim Shin berkata, kemampuan individu mereka sangat baik ditambah dengan kombinasi serangan yang sangat mematikan. Jadi merekalah orang-orang unggul yang sebenarnya dari Busan. Sayangnya kelemahan mereka sangat mencolok. Aku bisa menebaknya dengan mudah. Seketika itu juga Kim Shin berhasil melancarkan serangan dengan satu pukulan yang berhasil menghancurkan topeng yang dikenakan salah satu orang dari lawannya. Di sisi lain, Jin Tae juga berhasil memojokkan lawannya dan membuat si paman bertopi tidak bisa bergerak lagi dengan pisau yang berada tepat di lehernya. Akan tetapi orang yang memakai kursi roda sebelumnya datang dan berkata, cukup, hentikan. Kami yang tidak sopan pada kalian, jadi cukup, sudahi sampai di sini dan maafkan kami. Seketika itu juga Kim Shin berkata, apa kalian saat ini sudah yakin kalau kami berdua mewakili Min Seong? Ya, walaupun gerakan kalian sudah tercampur aduk, tapi itu jelas gerakan Min Seong dulu yang sudah kalian kembangkan. Dan aku mengerti kalau kalian adalah orang yang bersungguh-sungguh ingin balas dendam. Apa kalian tidak takut untuk mati? 2 tahun lalu juga ada orang yang sama seperti kalian. Dia melompat masuk ke tempat berbahaya tanpa ragu demi menyelamatkan rekan lamanya. Tapi yang kembali hanyalah kabar mengerikan dan beberapa orang yang selamat jadi seperti ini. Aku mohon, tahanlah nafsu kalian anak muda. Bagaimanapun hebatnya seseorang, dengan berjalannya waktu, masa kejayaannya pasti akan hancur dengan sendirinya. Kalian tidak perlu membuang nyawa kalian. Yang dijawab oleh Kim Shin, apa kau merasa tenang kalau menghibur diri dengan cara diam seperti itu? Padahal aku tahu setiap tetesan darah di seluruh tubuhmu membara saat kau mendengar nama Kastil. Kalian yang dulu disebut sebagai top class di daerah timur jauh sebelum adanya Iskra sengaja memperpanjang hidup. Kata-katamu tidak sesuai dengan tindakanmu. Apa kalian hanya akan diam meski kaki dan tanganmu putus dan matamu dicongkel? Kang Min Seong yang dulu disebut sebagai orang paling top itu juga kabur, meskipun dia memiliki rekan orang yang berkompeten seperti Andid dan orang-orang kuat di seluruh negeri. Karena sebaliknya dia ingin melindungi mereka yang tidak bersalah. Tapi bagaimana dengan hasil itu sekarang? Sepertinya alasan kalian menghilang juga sama dengan Kang Min Seong. Sebenarnya apa yang kalian lindungi sampai kalian menerima semua penghinaan terhadap kalian saat ini? Tapi aku tanya sekali lagi, apa kalian bisa melindunginya dengan cara diam seperti ini? Sementara Yeong dan teman-temannya yang sudah tersadar, semua teman Yeong saling menyalahkan atas kekalahan mereka, sehingga membuat Yeong terganggu. Yeong berkata, berisik, tutup mulut kalian bangsat. Kalau kalian tidak suka berada di bawahku, lebih baik nyala kalian semua dari hadapanku. Aku tidak butuh kalian semua. Besok siang, langsung sebarkan 2 orang itu sebagai orang yang dicari. Cari mereka walau kita harus menggeledah seluruh Busan sekalipun. Shin berpindah pada Krot yang teringat pada pertemuannya dengan seseorang saat di bandara. Dia berkata dalam benaknya, perasaan aku pernah melihatnya. Ternyata dia. Saat semua pimpinan Yakuza berkumpul, aku pernah melihatnya 1 kali di situ. Organisasi Yanagawa Gumi yang paling kejam di seluruh Jepang. Dia Dohwa yang direkrut langsung ke Yanagawa Gumi pada saat usia 17 tahun dan tidak pernah lepas dari posisi top sampai sekarang. Dia adalah Yakuza Korea Jepang yang melegenda. Kalau di utara ada Piton, kalau di timur ada Dohwa.
Apa perasaan gelisahku ini tidak beralasan? Tigro yang mencari Andit, sedangkan Oh Do Hwa yang mengalahkan Andit. Apa mereka akan saling bertarung?